Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aura Putri dari kelompok 7 dengan nomor NPM 202121502336. Saya ingin membacakan materi yang berjudul membaca surat kabar. Selanjutnya ada jenis-jenis isi. Surat kabar sebagai bacaan yang paling umum dalam masyarakat, terutama masyarakat modern, mengandung berbagai isi informasi yang perlu bagi para pembaca. Secara umum, isi utama surat kabar dapat dibagi atas 5 jenis-jenis pokok berikut. Yang pertama, berita. Yang kedua, opini. Yang ketiga, iklan. Yang keempat, pemberitahuan. Dan yang kelima, fiksi. Selanjutnya ada ciri-ciri dasar berita antara lain. Yang pertama, faktual, berupa kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, objektif, tidak bercampur dengan pandangan pelapor sendiri. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat, perlu atau berguna bagi umumnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini ialah pandangan, pendapat, surat kabar, redaksi atau penulis tertentu tentang suatu peristiwa, pikiran atau pandangan yang terjadi atau hidup dalam masyarakat. Opini yang merupakan pandangan surat kabar biasanya disajikan dalam bentuk tajuk rencana, komentar, pojok, dan karikatur. Sedangkan opini yang berikutnya pandangan tertulis penulis tertentu disajikan dalam bentuk karangan khusus, surat pembaca, atau kolom. Iklan, sebagaimana umumnya diketahui, adalah informasi yang bersifat komersial, sedangkan pemberitahuan adalah informasi yang berupa pengumuman tentang suatu peristiwa atau hal seperti perkawinan, kematian, lelang, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur isi. Struktur yang paling menarik umumnya akan kelihatan bahwa ada aspek penting bagi struktur berita. Aspek pertama ialah bahwa paragraf atau paragraf-paragraf pendahulu adalah bagian terpenting atau isi pokok di mana kadang-kadang sudah ada pada 2 atau 3 paragraf. Aspek yang kedua ialah bahwa pendahuluan itu umumnya sudah mengandung informasi-informasi yang dapat menjawab secara umum 5 pertanyaan pokok yang merupakan isi khas suatu berita, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bermula dengan siapa, apa, apabila, di mana, dan mengapa. Namun perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang judul dimaksud mengandung unsur sensasi yang begitu kuat sehingga tidak lagi sesuai dengan isi berita. Judul demikian umumnya terdapat pada berita yang bersifat propaganda. Selanjutnya, tempat isi. Pengaturan tempat isi tersebut tidak selalu sama pada semua surat kabar, tetapi ada 2 hal yang umumnya terdapat pada surat-surat kabar berkenan dengan penempatan isi tersebut. Misalnya, berita-berita terpenting pada umumnya ditempatkan pada halaman depan, halaman 1. Opini, seperti rajuk rencana, karangan khusus, dan surat pembaca tidak biasa ditempatkan pada halaman depan, melainkan pada halaman lain. Pada Kompas misalnya, pada halaman 4, pada Sinar Harapan, dan halaman 6. Selanjutnya, metode dan teknik membaca surat kabar. Dalam membaca berita, informasi fokus pada pembaca ialah jawaban kelima pertanyaan pokok: siapa, apabila, di mana, dan mengapa, dan bila ada, juga bagaimana. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kedua tersebut, pada umumnya terdapat dalam paragraf atau paragraf-paragraf selanjutnya, hanya jika perlu mengetahui informasi-informasi jabaran atau tambahan. Dengan demikian, waktu pembaca terhemat dan dia tidak membaca dengan efisien dan efektif. Dalam membaca iklan dengan pengetahuan yang perlu diketahui oleh pembaca ialah struktur kedua jenis isi tersebut sebagaimana telah dibicarakan pada bagian kedua, dan juga tempat keduanya dalam suatu surat kabar bersangkutan. Teknik membaca kedua jenis itu umumnya ialah baca layap dan baca tahap. Kesimpulannya, surat kabar sebagai bacaan yang paling umum dalam masyarakat, terutama masyarakat modern, mengandung berbagai isi informasi yang perlu bagi para pembaca. Fiksi dalam surat kabar biasanya ialah cerpen, novel, atau cerita komik yang umumnya disajikan secara bersambung. Fiksi tidak selalu terdapat dalam setiap surat kabar, tapi pada masa-masa belakang ini, jenis ini semakin umum disajikan dalam surat-surat kabar di Indonesia.